Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode 83 bagian kedua. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi supaya teman-teman semuanya bisa memahami alur cerita yang disampaikan. Dikarenakan film Dohwonya belum rilis, maka animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Sementara alur ceritanya Mimin ambil dari versi novel. Jadi jika sudah tidak ada lagi animasi yang sesuai dengan alur cerita yang disampaikan, maka akan digantikan dengan potongan gambar animasi sebagai ilustrasi alur ceritanya. Pasalnya semakin jauh kita bahas spoilernya, maka semakin banyak pula tokoh dan karakter baru yang akan muncul dalam pembahasan alur ceritanya. Selain hal tersebut, Mimin tidak bisa mastiin alur cerita ini terletak di episode berapa. Pasalnya hanya pihak studio yang tahu panjang pendek alur cerita yang akan dirilis. Namun satu hal yang bisa Mimin pastiin, jika inti ceritanya pasti tidak akan jauh berbeda. Semoga dengan penjelasan singkat ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya yang ada di channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah Akademi Shrek dinyatakan lolos ke dalam pertandingan babak semifinal, babak berikutnya merupakan pertandingan antara Sekte Pedang melawan Sekte Naga Langit. Mendengar hal ini, kedua tim segera berjalan memasuki ruang tunggu. Sementara itu, BB akhirnya menyadari jika alat jiwa sangat berguna bagi seorang master jiwa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Matahari Bulan telah berhasil menciptakan kemajuan alat jiwa, sehingga membuat Akademi Shrek berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Namun setelah Elder Moon sebelumnya memutuskan untuk mengembangkan sebuah alat jiwa, hal tersebut merupakan pilihan yang tepat. Tidak heran jika Kerajaan Matahari Bulan rela mengeluarkan banyak biaya untuk mengembangkannya. Meski dapat memperkuat kemampuan seorang insinyur jiwa, namun Kerajaan Matahari Bulan tidak banyak memiliki seorang master jiwa, sementara Akademi Shrek memilikinya. Dengan kata lain, 3 negara yang berada di benua ini jauh lebih kuat daripada Kerajaan Matahari Bulan. Meski seorang master jiwa dan insinyur jiwa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun dengan adanya alat jiwa, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Selain Akademi Shrek berhasil membuat rencana prajurit tertinggi, BB merasa setelah Yuho pulih nantinya, maka kultivasi Yuho akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain Akademi Matahari Bulan, seluruh tim yang berhasil memasuki 8 besar semuanya telah mengembangkan sebuah alat jiwa. Dengan kata lain, mereka semua telah mengikuti perkembangan teknologi. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian mengatakan jika Sekte Tang juga tidak lemah dalam hal pembuatan alat jiwa. Setelah mereka kembali nantinya, dirinya ingin meminta bantuan kepada Tetua Swan untuk membuat alat jiwa yang sesuai dengan mereka. Di masa lalu, perkembangan alat jiwa Kerajaan Matahari Bulan telah berhasil menghancurkan 3 kerajaan besar yang ada di dataran benua ini. Yuho kemudian beranggapan jika dalam pertarungan individu, seorang insinyur jiwa tingkat 9 tidak akan mampu mengalahkan seorang master jiwa 9 cincin roh. Namun di medan perang, kemampuan yang dimiliki oleh seorang insinyur jiwa tingkat 9 jauh lebih menakutkan. Meski Akademi Shrek dan 3 kerajaan lainnya telah bekerja sama untuk mengembangkan sebuah alat jiwa, namun Kerajaan Matahari Bulan telah lebih dulu mengembangkan sebuah alat jiwa, sehingga mereka perlu sedikit waktu untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Hal ini merupakan tujuan utama Sekte Tang. Oleh sebab itu, jika mereka ingin bisa mengalahkan Akademi Kerajaan Matahari Bulan dalam pertempuran,
Mereka harus bisa menundanya hingga alat jiwa Sekte Tang mampu menandingi alat jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Meski BB membenarkan ucapan tersebut, namun BB mengatakan jika perang besar pasti akan segera terjadi setelah Pangeran Sutiantran resmi diangkat sebagai Kaisar Kerajaan. Sehingga BB ingin mengetahui apa yang akan Yuho lakukan. Yuho mengatakan jika dirinya akan mengajak Kerajaan Xinglo bekerja sama dengan Sekte Tang. Mendengar hal ini seketika membuat Dong-er merasa terkejut. Bukankah Yuho sebelumnya pernah mengatakan jika dirinya ingin membalaskan dendam? Yuho membenarkan ucapan Dong-er jika dirinya memanglah ingin membalaskan dendam, namun tidak untuk saat ini. Sebagai seseorang yang berasal dari Kerajaan Xinglo, tidak peduli seberapa besar kebenciannya terhadap keluarga Dai Hao, dirinya akan sementara waktu mengabaikan hal tersebut. Pada saat yang sama, Yuho juga berniat untuk melampaui posisi Dai Hao. Hanya dengan cara ini, dirinya dapat memaksa Dai Hao untuk bertobat di makam ibunya. Ucapan Yuho seketika membuat Dong-er merasa terkejut. Dong-er tidak menyangka jika Yuho ternyata sudah banyak berubah. Yuho mengatakan jika pada awalnya tujuan hidupnya hanyalah untuk membalaskan dendam. Dengan kata lain, kerja kerasnya selama ini termotivasi untuk membalaskan dendam. Namun setelah dirinya bertemu dengan Master Mu'en dan menjadi muridnya, Master Mu'en telah memberinya tujuan hidup yang sesungguhnya. Sehingga pandangan Yuho saat ini telah berubah. Jika perang besar terjadi, tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui berapa banyak jumlah korban yang akan ditimbulkan. Oleh sebab itu, dirinya ingin ikut serta dalam perang besar untuk mengurangi jumlah korban perang tersebut. Namun Yuho berharap jika perang tidak akan terjadi. Terlebih lagi, dirinya saat ini masih belum bisa memulihkan kondisi tubuhnya. Mendengar hal ini seketika mengejutkan BB. Dirinya tidak menyangka jika adik juniornya tersebut akan mengatakan hal ini. Dong-er kemudian menggenggam erat tangan Yuho dan mengatakan jika dirinya akan selalu mendukung keputusan Yuho. Sambil tersenyum memegang pundak Yuho, BB mengatakan pada awalnya BB merasa jika Sekte Tang tidak memiliki tujuan dan cita-cita. Namun setelah mendengar semua ucapan Yuho, selain mereka harus mengembalikan kejayaan Sekte Tang, mereka juga harus mampu menciptakan sebuah perdamaian. Tidak berselang lama, babak pertama ronde kedua antara Sekte Pedang melawan Sekte Naga Surgawi akhirnya akan segera dimulai. Dikarenakan Sekte Tang ingin memahami kemampuan dari kedua sekte tersebut, mereka memutuskan untuk melihat jalannya pertandingan. Tidak berselang lama, Dou Xingzang kemudian meminta kepada masing-masing perwakilan dari kedua tim untuk memasuki arena. Mendengar hal ini, perwakilan dari Sekte Pedang kemudian berjalan memasuki arena. Melihat hal tersebut, tubuh Ji Juechen tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah energi spiritual yang sangat kuat keluar dari dalam tubuhnya. Sehingga hal ini membuat seluruh anggota Sekte Tang merasa terkejut. Ji Juechen kemudian membuka kedua matanya dan menatap tajam ke arah peserta Sekte Pedang. Yuho menyadari jika peserta dari Sekte Pedang telah membangkitkan niat pedang Ji Juechen. Setelah kedua peserta berdiri di atas arena, perwakilan Sekte Pedang kemudian memperkenalkan diri jika dirinya bernama Wu Yifan, sementara Sekte Naga Langit bernama Xing Yan. Melihat kedua peserta bersiap dalam posisinya masing-masing, Dou Xingzang kemudian menyatakan jika pertandingan telah dimulai. Mendengar hal tersebut, peserta perwakilan dari Sekte Naga Langit kemudian melesat untuk berinisiatif menyerang. Secara bersamaan, 6 cincin roh bersinar di sekitar tubuhnya. Peserta tersebut segera mengaktifkan teknik jiwa pertama roh pelindung naga merah. Menghadapi serangan tersebut, Yifan kemudian menunjuk ke arah lawan pesertanya. Secara bersamaan dengan hal ini, pedang spiritual Yifan memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Sesaat kemudian, roh pelindung pertamanya kemudian bersinar, melepaskan serangan ke arah lawan pesertanya. Menyadari hal ini, Xing Yan kemudian segera menggunakan keterampilan jiwa ketiga untuk memblokirnya. Tidak berselang lama, Yifan kemudian melepaskan niat pedangnya. Sebuah aura yang sangat kuat tiba-tiba terbentuk. Menyadari tekanan tersebut, peserta Sekte Naga Surgawi kemudian mengaktifkan keterampilan jiwa kedua untuk memblokirnya.
sehingga menimbulkan benturan energi yang sangat kuat. Sesaat kemudian melepaskan meriam jiwa ke arah lawan pesertanya. Ketika peserta Sekte Naga Langit beranggapan jika dirinya berhasil mengalahkan lawan pesertanya, hal mengejutkan terjadi, di mana sebuah tebasan pedang tiba-tiba melesat ke arahnya, sehingga membuat peserta Sekte Naga Langit jatuh tidak berdaya. Sementara Ivan kembali berdiri di atas arena. Melihat kejadian ini, Dao Zhenghang kemudian menyatakan jika Sekte Pedang berhasil memenangkan kompetisi. Tidak berselang lama, peserta kedua dari Sekte Naga Langit kemudian memasuki arena dan memperkenalkan diri jika dirinya bernama Yu Tianlong. Melihat peserta tersebut, Yu Ho kemudian bertanya, kenapa dirinya tiba-tiba merasakan jika peserta tersebut memiliki roh pelindung yang sama dengan BB. BB mengatakan jika dirinya juga merasakan hal yang sama. Yu Tianlong kemudian berjalan ke arah peserta Sekte Pedang untuk memastikan apakah dirinya merupakan ketua tim Sekte Pedang. Ivan kemudian membenarkan pertanyaan tersebut. Dikarenakan kompetisi akan segera dimulai, Dao Zhenghang kemudian meminta kepada kedua peserta untuk bersiap dalam posisinya masing-masing. Ketua Sekte Pedang tiba-tiba merasakan penindasan kekuatan yang sangat kuat dari peserta kedua Sekte Naga Surgawi. Setelah pertandingan dimulai, Yu Tianlong segera merilis kemampuan roh pelindung dan melesat ke arah lawan pesertanya. Melihat hal tersebut, Yu Ho kemudian bertanya kepada BB, apakah roh pelindung Yu Tianlong merupakan naga tirani biru? BB kemudian membenarkan pertanyaan tersebut. Roh pelindung Yu Tianlong memanglah merupakan naga tirani biru berdarah murni. Meski BB mengatakan jika mereka berdua memiliki roh pelindung yang sama, namun roh pelindung BB telah mengalami mutasi menjadi naga suci emas. BB kemudian menjelaskan jika roh pelindung naga tirani pada dasarnya telah menghilang. Oleh sebab itu, mereka tidak lagi memiliki roh pelindung naga tirani yang sebenarnya. Seorang master jiwa yang memiliki roh pelindung naga tirani murni memiliki kekuatan daya penghancur yang sangat menakutkan. Mendengar hal ini, Yu Ho kemudian bertanya kepada BB, apakah roh pelindung naga tirani lebih kuat dibandingkan dengan roh pelindung naga suci emas? Namun BB hanya tersenyum dan mengatakan jika mereka akan mengetahuinya setelah melakukan baku hantam. Mendengar hal ini, Yu Ho kemudian menyadari jika Yu Tianlong tidak lebih lemah dari BB. Yu Ho tidak menyangka jika Sekte Naga Langit ternyata sangat kuat. Ketika Yu Tianlong menghentikan langkahnya, perasaan cemas menghantui pikiran lawan pesertanya. Sesaat kemudian, ketua Sekte Pedang melompat ke udara untuk menghindari serangan yang dilepaskan oleh Yu Tianlong. Ivan kemudian menggunakan teknik pedang untuk menyerang Yu Tianlong. Namun teknik tersebut dapat dengan mudah dihancurkan menggunakan teknik cakar naga petir. Menyadari jika dirinya tidak memiliki peluang yang cukup tinggi untuk mengalahkan Yu Tianlong, ketua Sekte Pedang kemudian melepaskan teknik terkuatnya. Menyadari hal tersebut, Yu Tianlong kemudian memusatkan energi spiritualnya di kedua tangannya. Di momen ini, Yu Ho menyadari jika Yu Tianlong lebih kuat daripada BB dalam hal pengandaian guntur, sehingga layak disebut sebagai roh pelindung naga tirani petir berdarah murni. Sementara BB merasa terkejut melihat Yu Tianlong dapat dengan mudah memblokir serangan lawan pesertanya. Ketika baku hantam menjadi semakin intens dan ketua Sekte Pedang dalam kondisi terdesak, Dao Zhenghang pada awalnya ingin segera menghentikan kompetisi. Namun belum sempat melakukannya, Yu Tianlong melepaskan serangan terkuatnya. Menyadari jika ketua Sekte Pedang tidak lagi dapat melanjutkan kompetisi, Dao Zhenghang kemudian menyatakan jika pertandingan kedua dimenangkan oleh Sekte Naga Langit, sehingga kedua tim memiliki skor sama 1 poin. Singkat cerita, setelah pertandingan kembali dimulai, Yu Tianlong dapat dengan mudah memenangkan 3 kali pertandingan berturut-turut, sehingga membuat anggota tim Sekte Pedang mengakui kekalahan dan Sekte Naga Langit menjadi tim kedua yang lolos ke dalam pertandingan selanjutnya. Setelah kompetisi berakhir, seluruh anggota Sekte Tang segera kembali ke dalam sebuah hotel. Setibanya di hotel, BB kemudian bertanya kepada semua anggota Sekte Tang apa pendapat mereka tentang pertandingan yang baru saja mereka lihat.
Susansi mengatakan jika dirinya tidak menyangka jika ketua tim Sekte Naga Langit ternyata sangat kuat. Bahkan Susansi beranggapan jika roh pelindung yang dimiliki oleh ketua Sekte Naga Langit mungkin lebih kuat daripada roh pelindung yang dimiliki oleh BB. BB kemudian membenarkan ucapan Susansi. Terlebih lagi semua anggota Sekte Naga Langit memiliki roh pelindung naga, sehingga dalam pertandingan selanjutnya akan menjadi tantangan terbesar bagi Akademi Shrek. Jika Akademi Shrek hanya mengandalkan kemampuan Wang Qier untuk memenangkan kompetisi, maka hal tersebut tidaklah akan cukup. 的确，玉天龙的武魂，玉天龙很强啊。我们对关于上午的比赛，